Ada blind spot yang sering bikin trader retail kalah. Market itu nggak cuma digerakin sama chart, tapi juga sama makroekonomi dan geopolitik. Karena itu yang bisa ngedrive market dalam waktu hitungan jam tuh bisa main cepat banget sih. Yes. Saat kamu fokus cari entry, di luar sana negara besar justru lagi ambil posisi. China akumulasi emas, Rusia batasi ekspor emas, dan ini bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah sinyal. Selalu memberikan pola-pola yang sebenarnya tuh jelas banget sih. Di podcast kali ini, Ajeng Halo semuanya. bongkar bagaimana geopolitik itu bisa mempengaruhi market. Dari awal konflik sampai ke efek jangka panjangnya. Plus, dia bakal spill strategi yang bisa dipakai. Biar nggak cuma ikut arus, tapi juga ngerti arah dari smart money. So, langsung aja tonton videonya sampai habis. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, halo teman-teman Valbudi, balik lagi ke COD Podcast ya. Di episode kali ini kita udah kedatangan sesosok wanita yang kalau kalian sering lihat tuh di sosmed tuh sering update lah soal geopolitik ya. So, please welcome the one and only Kak Ajeng. Halo Kak. Halo semuanya. Thank you udah undang. Thank you juga Kak Ajeng udah dari tengah kesibukannya mau sempetin datang nih untuk kasih edukasi ke teman-teman. Siap. Nah Kak Ajeng mungkin sebelum mulai, boleh nggak share ke teman-teman kayak perkenalan diri dulu, kayak Kak Ajeng ini siapa sih? Buatnya belum tahu ya, walaupun mungkin sebagian besar udah tahu lah. Halo semuanya, perkenalkan aku Ajeng. Platform aku Ajeng Talks. Sekarang lagi sering konten bahas geopolitik dan juga finance. Sambil trading juga sesekali, ya. Iya, seru-seru ya. Oke, Kak Ajeng langsung aja nih. Kan ini orang lagi heboh banget ya soal update geopolitik. Aku lihat belakangan ini orang yang sebelumnya nggak aware, jadi aware. Nah, belakangan ini sebenarnya di tensi geopolitik yang terjadi, sebenarnya lagi paling update tuh lagi ada apa sih? Yes. Sebenarnya mungkin sosial media juga lagi panas banget ya sekarang. Berita-berita lagi semuanya bahas soal perang Iran dan juga Israel dan Amerika. Dan itu yang memang lagi happening sekarang sih. Lagi chaos banget juga. Udah lebih dari 40 hari perangnya berlangsung, belum menemukan titik akan ada damai. Meskipun kemarin sempat Trump mau deeskalasi, mau negosiasi, dan juga sempat ada ceasefire. Tapi terakhir gagal, jadi ya perang masih akan berlanjut sejauh ini. Dan udah pasti sih itu bakal ngaruh ke harga finansial, ke market ya pasti. Market finansial pasti bakal tetap ngaruh sih so far. Oke, kan sebenarnya kalau kita lihat tensi geopolitik, sebenarnya aja masih ada beberapa yang terjadi lah. Contoh aja kayak Rusia Ukraina belum selesai, China Taiwan ada lagi masih tegang juga. Dan sekarang yang paling update adalah US dengan Iran. Tapi apakah sekarang ini semua market ya kan itu berefek dari keputusan dari US dan Iran ini kan? Oke, mungkin kalau kita lihat sih sekarang memang yang lagi sangat berpengaruh ke market adalah perang Iran, Amerika, dan Israel. Kita bisa lihat sih, waktu kemarin Februari itu pertama kali serangan Israel dan Amerika ke Iran, itu langsung bikin chaos financial market udah pasti. Minyak langsung melonjak, apalagi waktu ada pengumuman bahwa Selat Hormuz ditutup kan. Karena kebanyakan, lebih dari 20% pengiriman minyak itu lewat Selat Hormuz. Dan itu juga sangat berpengaruh. Terakhir kita lihat juga di Thailand, Filipina, itu ada sempat kelangkaan lah soal minyak ya. Di Amerika juga minyak naik parah dan banyak demo di mana-mana. Itu udah jadi satu hal yang mulai dirasakan sama banyak orang. Terus kita juga lihat ya di financial marketnya, kenapa investor tuh harus tahu juga. Karena kita lihat inflasi langsung meningkat. Dan the Fed itu udah nggak bisa memotong suku bunga untuk saat ini. Malah harusnya menahan sih. Menahan untuk sampai nggak jebol. Dia tahan di 3,5 sampai 3,75 sih kalau menurut aku. Karena kalau dia jebol bisa lumayan agak chaos juga. Lalu yang kedua, kita lihat juga dari sisi saham. Saham-saham udah langsung kena dampaknya. Kayak semalam aja, kemarin aja hari Senin pas pembukaan, S&P 500 itu turun 1%, lebih dari 400 poin setelah Trump mengumumkan mau blokade Selat Hormuz, gitu kan. Lalu sebelum-sebelumnya juga sama, waktu ada penutupan Selat Hormuz, tiba-tiba naik banget kan minyak. Gold juga sempat kena dampaknya. Gold bahkan kemarin waktu yang habis blokade aja dia juga sempat turun kan, kemarin banget itu. Jadi memang sekarang yang sangat berpengaruh ke market itu adalah
perang Iran, Amerika dan Israel. Itu sih yang kita lihat ya. Kalau untuk Rusia dan Ukraina itu memang masih ada, tapi sebenarnya udah price in ke market, jadi nggak begitu ngaruh lagi sekarang. Lalu kalau Cina Vietnam, Cina Amerika itu masih ada juga, tapi untuk saat ini kayaknya belum begitu ngaruh juga sih. Belum ada pengaruh apapun. Jadi ya sekarang adalah Iran, Amerika dan Israel, perang mereka ini yang akan banyak bergejolak di market sih. Setuju. Dan kalau kita lihat dari semua tensi yang lagi hot nih, kayak US dengan Iran, itu kan ada satu sosok atau tokoh lah yang bisa dibilang center of attention-nya itu ada di si Donald Trump. Betul. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Ajeng lihat ya, kan Trump ini dulu pernah menjabat. Ya. Apakah dulu dan sekarang ini sama gayanya cowboy? Apa baru kali ini aja nih mulai tantrum? Sebenarnya perbedaannya sangat jelas sih. Waktu Trump 1.0 sama 2.0 itu beda banget perbedaannya. Waktu yang Trump pertama menjabat itu sebenarnya dia udah agresif tapi masih under control. Dia jadi waktu dia mencoba untuk menyesuaikan tarif itu kayaknya butuh 4 tahun deh sampai benar-benar bisa eskalasi penuh ya. Jadi nggak dalam waktu cepat gitu. Dan dia punya goals pun hanya untuk tembaga, baja dan beberapa produk dari Cina. Jadi hanya itu aja yang terkena dampaknya dari tarifnya Trump waktu itu. Menarik. Tapi yang sekarang, yang Trump 2.0, dia tuh lebih idealis, lebih agresif juga, dan lebih bisa dibilang lebih jauh dari yang Trump yang pertama lah. Bahkan dari dia menjabat sampai sekarang, itu kalau kita lihat tarif itu kenaikannya dari 2,5% sampai 45% kurang lebih. Gila. Dan itu hampir semua negara kena. Meskipun negara-negara lain tuh ada yang surplus juga dari Amerika, tapi tetap kena juga. Lalu Trump itu sebenarnya aku lihat ya, untuk yang sekarang, dia tuh menggunakan tarif ini sebagai alat untuk negosiasi. Udah bukan lagi soal ekonomi lagi, tapi udah masuk ke politik. Misalnya dia pakai tarif ini untuk negosiasi sama Cina, supaya Cina mau open access rare earth-nya. Gitu. Itu juga satu yang dipakai. Terus juga kemarin waktu yang Januari itu kan dia sempat naikin tarif untuk chip canggih ya. Chip AI itu ke 25%. Nah, sebenarnya kita bisa lihat sih kalau Trump itu sebenarnya pengen teknologi itu terpusat masih tetap di Amerika, bukan di Cina. Gitu. Makanya dia naikin si chip itu untuk tarifnya. Termasuk untuk chip Nvidia, AMD itu tetap kena juga. Gitu. Dan kalau kita lihat juga kemarin itu sebenarnya Mahkamah Agung Amerika juga sempat anulir beberapa poin dari tarif itu. Betul. Dan kita lihat juga ya di sini bahwa sebenarnya Trump itu udah terlalu agresif sampai dia harus direm sama sistemnya sendiri. Gitu sih. Jadi perbedaannya sangat-sangat signifikan. Bahkan Trump yang sekarang itu kelihatannya lebih berani ngambil resiko ya. Jadi nggak takut dengan apa yang orang lain pikirkan, dengan dampak yang ditimbulkan. Karena dia goals-nya ada satu, mau America first. Jadi apapun yang negara lain rasakan, yang penting Amerika tetap diuntungkan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ya yang aku lihat dari Trump. Menarik ya, berarti sesignifikan itu perbedaannya. Sesignifikan itu. Dan apakah menurut Kak Ajeng, tadi kan kalau Kak Ajeng mention tuh dia ada beberapa ngincer rare earth dari China. Sebenarnya apakah setiap kebijakan yang dia buat itu sebenarnya target utamanya China kali? Sebenarnya banyak sih yang aku lihat ya agendanya Trump itu gak cuma Cina doang, karena tuh kayak Greenland, terus juga terus juga yang sekarang sama Iran. Kayaknya tuh dia masih belum bisa menerima untuk tatanan dunia baru, which is harusnya kan setiap 80 tahunan itu akan ada perpindahan kekuasaan kan. Geser lah ya. Yang bergeser, yang sekarang ini Amerika, mungkin nextnya akan di China, kelihatan seperti itu. Gitu sih. Dan kalau Cina itu, karena banyak banget sih yang Cina sedang lakukan sekarang sih, dari mulai dedolarisasi. Betul. Dia juga udah mulai nggak pakai dolar, mengurangi ketergantungan dengan dolar, makanya dia udah mulai banyak menyimpan cadangannya dalam bentuk emas. Terus juga bahkan yang kemarin aja yang soal Iran kan, Iran menggunakan yuan untuk bayar Selat Hormuz. Untuk yang mau lewat Selat Hormuz. Jadi kayaknya ya ada 1-2 hal yang berkaitan dengan China sih sebenarnya.
Ya, bisa bilang dia merasa terancam kali. Iya. Karena dia lihat udah potensi China yang sebesar ini kali. Betul, dia udah mulai merasa ada ancaman ke situ sih, dan dia seperti yang belum bisa menerima lah, belum bisa menerima dengan keadaan yang sekarang. Oke, nggak mau kalah juga kan? Gak mau kalah. Iya. Tapi dari tensi geopolitik yang terjadi, yang ini kan kita bicara ngefek ke market juga Kak Ajeng ya. Ada pola yang Kak Ajeng lihat nggak sih, kayak mulai dari awal misalnya kayak terjadi ya panik, lama-lama damai, slow down, nanti dibilang oke, kita selesai damai, market rebound lagi. Ada pola-pola kayak gitu nggak sih biasanya? Ada. Kalau geopolitik itu selalu memberikan pola-pola yang sebenarnya tuh jelas banget sih. Kalau yang aku lihat ya, untuk biasanya kita bisa lihat yang pertama polanya adalah panic dan overreaction. Itu harga bisa yang spike tinggi atau bisa benar-benar turun jauh banget. Di sini tuh dimana orang-orang mulai ngerasa kayak bingung, terus juga kaget, terus harus ngapain itu mereka nggak tahu. Di sini biasanya banyak hal yang merugikan lah di sini. Bisa orang-orang yang udah terlanjur over leverage, kena rugi, margin call dan lain-lain itu biasanya tuh di sini pola-pola inilah. Lalu yang kedua yaitu pola price in dan juga volatilitas biasanya di sini. Jadi kalau misalnya untuk di fase ini udah mulai repricing, jadi yang tadinya misalnya udah nge-spike jauh tinggi atau bawah udah mulai agak sedikit menyesuaikan lah. Misalnya kalau kita udah lihat kemarin waktu di perang Iran nih yang lagi berlangsung sekarang kan harga-harga saham peralatan perang tuh naik banget. Betul. Itu langsung kerasa. Minyak juga kerasa. Nah, banyak investor yang mulai pelan-pelan memindahkan asetnya ke sana ketika fase ini. Jadi mencari keuntungan di situ. Terus saham-saham yang misalnya dirugikan dalam hal ini udah pasti mereka tarik-tarik cut loss, terus udah mulai jadi udah mulai kelihatan price yang lebih agak sedikit mengikuti alur dari perang ini. Tergantung ya, maksudnya perangnya merugikan minyak atau menguntungkan minyak, jadi nggak selalu sama apa yang bagus dan enggak untuk si aset investasinya. Betul. Lalu yang terakhir ada fase untuk deeskalasi biasanya. Deeskalasi ini tuh udah mulai rebound sih. Jadi udah mulai ada berita soal negosiasi, berita soal gencatan senjata. Pokoknya berita yang positif-positif ke market bikin aset-aset ini jadi rebound, dan biasanya fasenya tuh 1-2 bulanan lah udah mulai back to normal seperti yang sebelumnya perang terjadi. Gitu. Nah, ini fase-fase yang biasanya kelihatan kalau lagi dalam kondisi seperti ini sih yang aku perhatikan. Gitu. Sebenarnya fase kayak gini adalah waktunya kita untuk beli. Bukan untuk keluar sebenarnya. Tapi belinya di aset yang memang tepat. Jangan sampai belinya di aset yang salah. Misalnya kayak kemarin waktu di Trump umumin 25% tarif untuk chip. Kalau kita megang misalnya saham tech, itu pasti turun. Gitu. Nah, kayak gitu-gitu, kayak misalnya sebelum perang Iran ini kita lagi pegang oil misalnya. Kalau kita misalnya panik dan lain-lain gitu, udah pasti langsung tarik padahal tuh mau naik harganya. Nah, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi kadang kan itu Kak Ajeng, mungkin ya let's say terjadi, kita nggak tahu nih US mau ikut campur tangan untuk nyerang Iran kan. Ternyata harga oil naik. Nah, sebenarnya Kak Ajeng ada nggak sih cara-cara untuk kayak ngeliat deh kayak aset ini menarik deh kalau perang ini terjadi gitu? Kalau aku tuh biasanya mungkin lebih ke strategi yang aku biasa pakai ya. Kalau misalnya mau investasi itu aku mesti sebelum aku masuk ke suatu aset aku pasti bakal tanya kenapa aku harus masuk ke sini dan kenapa harus sekarang. Gitu. Kalau ternyata nggak bisa menjawab dua hal ini, aku nggak akan masuk sih sekarang. Karena akan ngaruh ya, kalau kita membuat keputusan yang salah, apalagi kita harus menginvestasikan uang kita, yang ada malah keluar gitu. Kalau misalnya aku biasanya ngeliat itu sih. Terus kalau misalnya untuk mungkin yang biasanya aku cek lagi, aku lebih cocok ngeliatnya dari sisi geopolitik dan makroekonominya sih. Karena itu yang bisa ngedrive market dalam waktu hitungan jam tuh bisa main cepat banget sih. Terus aku biasanya akan confirm juga sih dari sisi technical analisisnya juga udah oke atau belum, aman apa enggak. Tapi biasanya kalau lagi keadaan kayak gini, perang yang kayak gak jelas,
maksudnya arahnya kan kemana, aku better hold cash. Iya. Biasanya sih gitu. Ya karena ya kita mau masuk aset manapun resikonya banyak banget ya soalnya. Kalau gila. Betul. Kan diem juga sebagian strategi investasi ya. Untuk gak masuk lebih baik gak rugi daripada rugi. Lebih baik gak untung daripada rugi. Iya. Gitu. Setuju. Tapi Kak Ajeng ini juga menarik ya sebenarnya kan kalau kita ngomong kan kalau perang terjadi pasti orang suka kait-kaitin dengan gold ya kan dengan emas. Nah, kita tuh juga lihat sebenarnya kan ya walaupun harga gold turun, kemarin kan kita bisa lihat beberapa berita kalau bank sentral dari China itu kan beli emas juga. Terus bahkan si pihak Rusia itu juga membatasi ekspor untuk gold mereka juga. Betul. Nah, menurut Kak Ajeng tuh sebenarnya gold ini masih relevan nggak sih sebagai safe haven? Walaupun saat ini goldnya ya turun lah ya ke 5 tahun lalu gitu. Oke. Nah, untuk jawab ini aku mesti ngecek data ya, untuk sambil lihat data ya supaya nggak salah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya teman-teman, jadi people of Bank of China ini tuh memang udah beli emas dari 2023. Ya. Dalam setahun itu dia beli sekitar 200-an emas dalam setahun. 200-an ton emas dalam setahun. Dan itu tertinggi untuk waktu setahun. Yeah. Pokoknya total tuh Cina udah punya cadangan emasnya di akhir 2025 sekitar 2000-an lebih ton. Oke. Itu tinggi banget. Yes. Gitu. Dan yang uniknya juga, sebenarnya Cina itu udah berhenti melaporkan transaksi pembelian emasnya itu sejak 2024. Jadi sekarang itu nggak menutup kemungkinan kalau Cina itu tetap beli emas secara agresif dan konsisten, cuman mereka nggak mau ngelaporin aja. Gitu sekarang. Okay. Itu untuk yang China. Dan aku tadi sempat mention juga soal dedolarisasi. Cina itu memang udah berhenti untuk bergantung dengan dolarnya Amerika. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ya, kalau ada perang, ada salah apapun, pasti Amerika langsung nge-freeze aset. Betul. Ya kan? Nah, emas itu nggak bisa di-freeze. Yeah. Gimana caranya? Nggak akan bisa. Nah, itu salah satu strategi geopolitik juga yang besar menurut aku. Makanya Cina udah mulai pindah ke emas secara agresif lah. Yeah. Gitu. Lalu kalau kita lihat nih, untuk yang Rusia, sebenarnya Rusia itu dari 2024 sampai 2026 nih, itu dia tuh udah nge-ban ekspor gold. Bahkan di ban. Nge-ban ekspor scrap dan waste emas. Dan efektif nanti Mei 2026, Rusia itu bakal batasin ekspor gold barnya per 100 gram. Wah. Jadi kalau kita lihat dari sini kan udah ketahuan ya. Arahnya. Rusia itu adalah negara yang punya emas terbanyak kelima lah di dunia. Kelima di dunia. Kalau Rusia aja membatasi nge-ban ekspor emas ke global, market global, udah pasti demand-nya meningkat, supply-nya terbatas, harga udah pasti naik untuk emas. Ya. Itu yang tinggi kan. Ya. Lalu juga kalau kita lihat nih, kalau misalnya ditanya lagi, kalau tanya lagi apakah emas masih oke untuk jadi safe haven, jawabannya iya. Malah menurut aku lebih kuat lagi. Oke. Karena ya tadi ya, dua negara lumayan besar udah mulai mengumpulkan emas, terus cadangannya juga dibatasin. Nah, ya emas masih oke lah untuk safe haven. Dan prediksi aku tahun ini tuh emas bisa ke 6.000 ya minimal. 6.000 gitu tahun ini. Ini prediksi aku ya. Mungkin bisa salah, mungkin bisa benar, tapi dari yang aku lihat emas bisa ke sana. Iya. Gitu. Menarik. Ya, so menurut Kak Ajeng juga ya emas itu masih jadi opsi, bisa dibilang long term investment yang menarik. Betul. Karena aku juga sekarang lagi cicil emas terus-terusan. Tapi yang bar ya, yang bar. Fisik. Iya. Boleh tahu nggak kenapa fisik? Karena lebih suka aja kan karena menurutku yang paling liquid ya kalau fisik tuh. Terus juga ada fisiknya, kalau kita lagi ada butuh apa bisa langsung dijual cepet. Terus juga lebih enak aja gitu ngeliatin emas. Ya, ada fisiknya, ada wujudnya. Ada wujudnya juga gitu. Iya. Oke, menarik. Nih, Kak Ajeng, dari tadi kan kita udah ngomongin soal geopolitik lah ya. Kita ngomongin banyak banget update-update. Ya, thank you juga Kak Ajeng. Tapi kita mau ngulik dikit soal perjalanan financial. Oke. Kak Ajeng tuh pertama kali terjun ke dunia investing atau trading tuh kapan sih dan kenapa? Oke. Kepo nih.
Oke, mungkin aku kasih background agak jauh sedikit ya. Jadi aku tuh pernah kerja di bank, salah satu bank terbesar di Indonesia lah, swasta, selama 3 tahun. Oke. Jadi pekerjaan aku waktu itu handle nasabah prioritas dan juga soliter. Jadi aku lumayan tahu lah traditional finance. Misalnya soal deposito, reksadana, terus juga ada obligasi. Aku lumayan tahu hal itu karena kan salah satu yang harus dikuasain juga ya kalau untuk handle nasabah-nasabah. Nah, setelah 3 tahun dan 3 tahun terakhir ini aku kerja di salah satu project crypto. Oke. Jadi aku full handle marketing, branding, event. Jadi mau gak mau juga mesti tahu kan produk-produknya apa. Aku juga bikin konten bahkan supaya aku bisa menyerap apa yang aku pelajarin dan aku share juga ke orang-orang. Dan selama aku kerja pun mau gak mau kita pasti bakal harus tahu produknya kan, apa yang lagi dikerjain supaya meyakinkan dan supaya kita juga penambah wawasan, ketemu orang juga di industri yang sama, kita tahu apa yang dibahas dan lain-lain. Nah, di situ aku mulai masuk ke financial market sih, mulai investasi secara agresif di kripto, tapi ya belum ke forex ya, belum ke komoditas belum. Itu aku trading, investing di Bitcoin, Ethereum dan lain-lain lah. Itu lumayan banyak gejolak juga, nggak selalu mulus, namanya juga belajar, pasti enak gak enak lah ya. Tapi so far aku banyak banget belajarnya. Terus tahun ini karena lagi bear market dan kayaknya market gak menarik, jadinya aku pelan-pelan pindah ke forex trading gold sekarang. Lagi fokusnya di gold aja sekarang dan juga beli-beli gold bar, silver bar, dan lagi nunggu Bitcoin buat turun dan nanti beli lagi dalam waktu kayaknya mungkin Q4 lah baru aku masuk lagi. Itu sih untuk investasi aku ya so far. Menarik. Berarti kalau boleh sedikit share komposisi portofolio Kak Ajeng ini sekarang masih notabene cash ya atau gimana? Bisa dibilang sekarang 50% gold dan silver sih. Oh, udah di gold silver sama. Udah nggak ada Bitcoin sih aku. Ya. Terus juga pelan-pelan aku juga siapin cash buat beli Bitcoin. Dan tetap hold cash buat ya just in case ada sesuatu yang terjadi aku punya cash. Gitu sih. Untuk trading goldnya biasa ada berapa persen dari portofolio atau kayak nggak dihitung biasanya? Kalau trading gold sebenarnya aku biasanya cuman compound gitu loh. Jadi modal misalnya $500, aku gedein, aku tarik semuanya. Mulai kecil baru tradingin lagi sampai gede gitu, kayak nge-flipping kayak gitu aja sih. Karena menurut aku kan namanya trading itu adalah seni untuk memperbanyak uang, ya kan? Jangan sampai modal besar jadi malah berkurang. Mendingan modal kecil diperbesar. Itu yang setelah aku pelajarin tuh yang cocok di aku seperti itu. Oke. Jadi tapi mungkin nggak cocok untuk semua orang ya. Ada yang seneng modalnya besar supaya dapat lebih besar lagi. Nah, buat aku tuh seperti itu. Jadi lebih sehat secara psikologis juga sih. Ya itu balik preferensi lah ya. Preferensi masing-masing. Nah, tapi kalau strategi Kak Ajeng nih, dalam trading kan tadi bilang suka flipping nih. Nah, kalau Kak Ajeng sih strateginya gimana? Apakah scalping atau intraday atau gimana? Kalau sekarang justru nge-swing. Lebih nge-swing. Karena sempat ada momen aku suka scalping, intraday, tapi kayaknya aku tuh tipikal orang yang suka ngeliatin chart, guys. Jadi aku harus mau makan aku liatin, mandi aku liatin, kerja juga aku lihat. Aku gak bisa kayak gitu. Setelah dipikir-pikir kok kayaknya nggak sehat, karena bisa ngerusak produktivitas juga kan. Jadi nggak fokus gitu. Kayak misalnya sekarang aku lagi podcast, aku lagi open posisi, aku suka ngeliatin kan itu nggak bagus lah kayak gitu-gitu. Nah, setelah udah sadar, kayaknya aku lebih cocok nge-swing deh. Dan itu pun harus di momen yang aku udah yakin banget bahwa chart pattern-nya udah geopolitiknya aman, ekonominya aman, nggak ada masalah, aku masuk gitu. Karena lebih baik ya tadi ya, lebih baik nggak untung daripada rugi sih. Dan baik lagi aku selalu tanya, kenapa aku harus masuk? Kenapa harus sekarang? Kalau nggak bisa menjawab itu, kayaknya enggak deh. Gitu. Karena aku udah pernah merasakan ya kerugian-kerugian trading, investasi. Jadinya sekarang udah di tahap yang lebih matang, lebih wise aja. Iya, dan mau entry pun ada filtrasinya lebih kuat lah sekarang ya. Betul, tapi kalau misalnya untuk investasi, aku biasanya, karena investasi itu untuk long term ya, jadi aku beli aja. Makanya untuk silver bar, gold bar, sama Bitcoin itu kenapa aku pilih ini, karena gold itu akan selalu naik sih. Terlebih lagi tadi kan banyak negara yang udah mulai pindahin ke gold, terus juga
bakalan kayak silver itu kan udah dipakai sebagai chip untuk AI dan lain-lain, itu bakal naik juga. Silver itu naik dari kayaknya tahun lalu ke tahun ini lumayan besar sih. Naiknya jauh banget dan itu masih akan ada potensi naik lagi. Yeah. Terus kalau misalnya untuk Bitcoin, aku rasa Bitcoin masih akan turun dan akan naik, dan aku pakai momentum itu terakhir untuk aku nanti ambil di 2029 mungkin untuk long term ke sana. Oke. Kayak gitu sih. Jangka panjang lah. Jadi kalau tanya, ya aku lagi fokus ke 3 itu guys, sama pelan-pelan nyicil untuk beli mata uang, nuker mata uang yang aman sih kayak yen, Swiss franc, gitu. USD, yuan. Nah aku lagi coba pelan-pelan juga simpen di situ sih supaya nggak tergerus inflasi. Rupiah sekarang 17.100. Itu udah, ya itulah untuk menghindari hal-hal itu sih. Tapi tadi menarik Kajeng bilang ada simpen mata uang. Boleh yen, yuan, USD, Swiss franc. Kenapa milih 4 ini? Karena keempat ini yang aku lihat tahan sih dengan inflasi ya, minimal tuh aman untuk menyimpan mata uang kita. Gitu aja sih sebenarnya. Yen itu tahan, USD udah pasti tahan, yuan kan sekarang lagi mau dipakai sebagai syarat pembayaran untuk Strait Hormuz juga. Terus kalau Swiss franc tuh karena negaranya aman, damai, tentram, gak pernah ada apa-apa. Keuangannya juga aman, ekonominya aman, jadi nggak perlu khawatir. Tapi teman aku ada yang bilang katanya Singapura dollar juga oke. Tapi aku belum beli ke sana sih, baru 4 itu aja. Oh iya, baru mau nanya tuh Singapura. Iya, karena sebenarnya tujuannya untuk yang mata uang ini bukan untuk mengambil keuntungan banyak ya, hanya untuk melindungi dari gerusan mata uang kita aja sih. Iya, istilahnya hedging aja kali sedikit ya. Hedging aja, menahan aja. Iya, ketimbang hold rupiah. Itu betul. Iya, menarik. Tapi Gitu Kajeng, menurut Kajeng nih, sebenarnya kan Kajeng berarti udah ya menalang buana juga lah, investasi ada, trading ada ya kan. Sebenarnya skill atau knowledge apa sih yang orang paling perluin itu dalam mulai investasi atau trading itu sebenarnya apa sih? Oke, sebenarnya ini dari pengalaman aku ya kita lihat ya. Yang pertama yang paling penting adalah risk management. Risk management itu penting banget. Sebelum kita mikir untuk cari untung, lebih baik pikirin cara untuk gak rugi besar. Beda ya kalau misalnya kita ruginya dalam stop loss yang udah dipertimbangkan, dengan rugi yang kita nggak tahu apa-apa dan nggak mempertimbangkan risk manajemennya. Itu harus selalu ada risk management. Lalu yang kedua adalah makro literacy-nya. Harus tahu juga nih. Misalnya the Fed itu kalau cut rate ngaruhnya ke apa gitu. Terus nih geopolitik ini ngaruhnya apa nih? Minimal tahu ke sana aja sih. Nggak harus jadi ahli ekonom, ahli geopolitik, nggak perlu. Yang penting paham aja nih kalau ada berita kayak gini tuh ngaruhnya ke apa gitu. Lalu yang ketiga adalah emotional discipline. Ini tuh penting banget menurut aku. Mungkin kalau diajarin nih, kamu tuh harus cut loss. Oke, aku tahu cut loss, tapi berani nggak kalau nge-mencet cut loss itu ketika lagi rugi? Nah, itu. Pas udah rugi tuh. Itu yang susah kan. Terus berani nggak mencet untuk tutup posisi ketika udah untung? Takutnya kan orang suka mikirnya, entar juga makin banyak nih keuntungannya, naik lagi dan tahu-tahu pas ditungguin lama-lama malah buntung kan. Nah, itu tuh yang susah. Karena aku juga ngerasain ya selama aku trading pun hal-hal kayak gitu tuh susah untuk didisiplinkan. Nah, sekarang lagi pelajarin hal itu. Jadi emotional discipline itu yang paling penting menurut aku. Lalu juga technical analysis. Di sini baru kita masuk ke technical analysis karena harus tahu juga nih. Misalnya demand di mana, supply di mana, akumulasi di mana, terus juga ada fair value gap dan lain-lain, itu harus dipelajarin. Di situ baru tahu. Karena semuanya itu saling berkaitan. Dan yang paling terakhir itu adalah belajar dari kesalahan. Nggak ada salahnya kamu untuk bikin trading journal. Jadi tahu nih mana yang works, mana yang enggak. Jangan sampai kamu tuh stylenya swing, tapi kamu paksain scalping, terus boncos semua, tapi kamu nggak pernah mau belajar, itu juga sayang. Terus review lagi tradingnya, backtest lagi, itu sih yang menurut aku. Jadi ada 5 hal yang menurut aku penting dan harus dikuasain ya. Itu harus dipahami betul-betul. Menarik. Tapi untuk yang masalah emosional tadi, itu sepertinya memang harus dia harus nyemplung dulu ke market kali ya. Betul. Kalau nggak susah. Nggak bisa diajarin. Makanya aku salut sama orang-orang yang bikin konten trading. Karena trading tuh susah banget untuk diajarin. Mungkin secara pembelajaran tuh gampang, tapi dipraktekinnya tuh
nggak sama gitu, nggak akan bisa sama untuk semua orang dan susah. Misalnya, oke, stop loss-nya segini, masuk di segini, stop loss segini, terus ambil profit di sini misalnya. Tapi ada tuh orang-orang yang masih nakal juga, udah dikasih tahu stop loss segini tapi dia nggak stop loss, akhirnya malah margin call. Gitu kan. Kalau nggak tahu kalau nggak ada pengalaman kayak sedih berkali-kali margin call, itu nggak akan pernah belajar. Orang tuh harus ngerasain dulu baru bisa belajar. Setuju. Iya, gitu. Tapi tadi Kak Ajeng juga mention kan nih, terpenting setelah manajemen resiko adalah pengetahuan soal makronya. Berarti even though as a trader pun dia harus ngerti makro ya. Berarti nggak bisa tuh kayak cuma berpaku sama chart doang, susah kali. Nggak bisa. Makroekonomi itu menurut aku hal yang penting buat dipahamin, dan juga geopolitik ya. Iya, geopolitik. Karena kayak kemarin deh misalnya kita ada berita soal Trump mau blokade Selat Hormuz. Itu kan langsung ngaruh banget ke market ya. S&P langsung turun. Kalau kita nggak ngerti hal itu terjadi gitu, pasti bingung, bakalan rugi gitu. Terus yang soal tarif aja, Trump masukin tarif 25% untuk chip yang canggih gitu. Kalau kita udah taruh di saham tech atau enggak, misalnya kita langsung masukin itu aja uangnya di saat berita muncul, udah pasti rugi. Terus misalnya gold, kayak gitu itu ngaruh banget menurut aku. Jadi nggak bisa cuman manfaatin atau ngandelin technical analysis, karena market itu indikatornya banyak banget, price faktor-faktor, terus juga dampaknya itu saling berkaitan lah. The Fed cut rate juga pasti bakal ngaruh, terus juga apalagi ya kayak kripto aja, Bitcoin naik turun, Trump posting apa langsung bereaksi. Hal-hal tersebut harus dipahamin dan harus dipelajarin. Terus lagi mungkin buat gambarannya ya, kayak kenapa sih geopolitik dan makroekonomi itu penting? Contohnya kayak kita lagi naik mobil misalnya depan ada kecelakaan, atau misalnya depan ada badai, atau jalan ditutup. Kalau kita nggak tahu rambu-rambunya, nggak tahu depan ada apa, itu ya mungkin bisa nyasar, bisa nabrak. Tapi karena kita ada rambu-rambu, jadinya kita putar balik, berhenti, nggak cari jalan yang lain gitu. Nah, geopolitik dan makroekonomi itu adalah rambu-rambu itu. Jadi memang harus tahu. Dan kenapa juga aku bahas geopolitik ya terakhir ini, awal-awal aku bikin ini, karena aku ngerasa trader, investor itu harus tahu. Karena sebelum-sebelumnya aku tuh bahasnya lebih ke finance, investasi ya kan, ngebahas konten-konten itu. Terus aku kenapa langsung bahas geopolitik, karena udah pasti ngaruh ke price action-nya lah. Nah, dan memang nggak pernah bisa dijauhin sih untuk investor dan trader dari geopolitik dan finance dan makroekonomi. Iya. Makanya sepenting itulah kayak kita bisa aware sama makroekonomi terjadi, terutama ya tensi geopolitik juga ngaruh banget. Ngaruh banget, sangat-sangat ngaruh. Iya, biar kita pun ya nggak cuman lihat price action kayak bingung tiba-tiba, loh kok ini harga oil naik kan kita. Itu yang banyak terjadi tapi sekarang. Banyak orang-orang yang jatuhnya tuh trading, investasi, bilangnya ya, tapi nggak mempelajari hal itu. Tiba-tiba ya rugi, tiba-tiba untung, tapi dia nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Dan jatuhnya itu bukan trading atau investing ya, tapi lebih ke gambling. Karena nggak ada bedanya gitu. Kalau dia taruh uang di satu hal yang dia nggak pelajarin tuh ya sama aja dengan judi. Gitu. Beda dengan yang paham, skenario-nya paham, ya itu baru beneran investing dan trading. Nah, tapi kalau menurut Kak Ajeng sendiri, mungkin nggak sih orang itu, let's say kayak trading for living tuh possible nggak? Possible, tapi banyak orang yang salah dengan pemahaman ini. Nah, apa tuh salahnya? Banyak orang berpikir itu kalau trading for living adalah ya udah kita sehari trading 2-3 posisi terus selesai ya, kita bisa enjoy life, jalan-jalan kemana. Enggak guys, ada hari-hari yang kita tuh loss streak berkali-kali, hari-hari kita kena margin call, hari-hari kena cut loss terus-terusan, gagal, terus udah backtesting tapi tetap gagal juga. Itu ada hari-hari kayak gitu, dan nggak semua orang tuh paham rasanya di sana gitu. Menurut aku kalau kalian mau trading for living, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi dulu nih. Yang pertama adalah kalian harus punya tabungan atau enggak uang yang hidup gitu untuk kalian selama trading for living itu. Misal untuk tahun nih, udah punya uang yang nggak akan kalian ganggu-gugat atau nggak akan keambil untuk modal trading. Berarti uang hidup dia ya? Uang hidup dia gitu. Lalu
Dan pastiin juga modal yang dipakai adalah modal yang memang kalian siap untuk hilang. Modal yang kalian pertimbangkan kalau kalian loss dan lain-lain nggak akan mempengaruhi ke kehidupan kalian. Ngerti. Karena kalau kita pakai uangnya, uang minjem, uang pinjol, uang terakhir kita, psikologinya udah beda pasti ke market. Ya. Psikologinya tuh udah yang penuh tekanan. Takut loss juga. Betul, Gitu. dan akan mempengaruhi ke keputusan trading kita. Oke. Yang ujung-ujungnya bakalan loss. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua itu adalah minimal banget kalian punya track record selama 2-3 tahun untuk trading secara konsisten. Oke. Jangan sampai kalian cuman punya pengalaman 3-4 bulan trading di bull market, kalian merasa, oke, gue udah bisa nih trading for living nih, ini saatnya nih gue untuk hidup dari trading. Padahal itu mungkin bisa aja lagi beruntung. Karena menurut aku 2-3 tahun kalian punya track record konsisten, udah tahu banget nih market tuh seperti apa, Yes. apa yang pengaruhinya, apa yang kalian rasain selama proses itu. Karena nggak bisa dibeli sih, nggak bisa diajarin pengalamannya itu. Setuju. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, mungkin sebelum kalian memutuskan ya untuk trading for living, pastiin kalian punya passive income sih ya menurut aku. Passive income. Jadi nggak cuma memanfaatkan ya udah dari trading doang nih satu income kalian. Kalau Oke. tradingnya lagi bagus ya alhamdulillah. Kalau lagi nggak bagus, stres lah yang ada. Gimana kehidupan yang kedepannya? Karena yang aku tahu teman-teman aku yang memang udah fokus ke trading for living, dia tuh punya passive income, punya penghasilan yang lain gitu. Dan coba deh, mungkin coba dulu di part-time trader Oke. sambil kerja, buktiin dulu kalau kalian bisa profit konsisten. Kalau udah bisa, Baru baru dulu. scale up. Ya. Karena ya seperti itulah. Tapi kalau tanya possible dengan 3 Setuju. kondisi tadi itu. Ya. Kalau langsung memutuskan trading for living tapi nggak punya bekal apapun, kayaknya terlalu beresiko ya. Iya. Risikonya pun nggak setimpal lah. Takutnya ya. Iya, banyak kan Bisa. makanya banyak yang stres pakai uang nikah buat trading for living atau enggak all Waduh. in segala macem. Iya. Ya gitu-gitu sih kayaknya menurut aku memang salah strateginya sih. Iya. Persiapannya juga salah. Iya, setuju sih. Trading itu memang bisa ngebantu kita scale up duit, cuman ya kalau kalian cara pakainya salah ya bisa merusak hidup Betul. juga sebenarnya. Itu pressure-nya lumayan tinggi ya kalau trading itu. Masa sih berasa banget. Ya, berasa. Karena selama 2-3 tahun aku trading sampai akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue swing aja deh. Kayaknya gue akan nunggu masuk kalau Oke. jelas deh pola Iya. candle-nya atau enggak udah ada konfirmasi baru masuk deh. Kayaknya gue nggak mau deh masuk di saat news. Oh, dulu tuh sempat memaksakan gitu. Iya, karena aku juga tipikal orang yang harus tahu dulu, harus ngerasain dulu, Oh, baru iya, ambil betul. pelajaran. Iya. Orang lain ngomong apapun, nggak denger, aku nggak tahu karena aku nggak ngerasain. Coba Tapi setelah dulu. aku cemplung nih, oke, aku sekarang nggak akan kayak gitu lagi. Takut. Daripada aku rugi, mending aku gak untung. Iya, benar. Oke, Gitu. ya berarti ya itulah pengalaman mahal yang nggak bisa dibeli ya harus. Betul. Setuju. Nah, Kak Ajeng, last questions. If perang dunia ketiga kejadian, ya walaupun kita berharapnya nggak kejadian. Iya. If that happen, what will you do? Waduh, kalau itu terjadi, yang pertama aku bakalan sebenarnya dari sekarang pun ya harus udah dipersiapkan apapun yang terburuk, Worst scenario. apa ya worst scenario apapun itu harus disiapkan dari sekarang sih. Meskipun kelihatannya masih agak jauh, tapi harus disiapin untuk para investor ya. Dan harusnya investor udah pada pertimbangkan hal ini kalau emang benar-benar real investor. Yang pertama adalah siapin uang cash Cash, untuk skenario terburuk. Ya, Siapin aset yang liquid, harus kayak liquid. emas, Oke. yang bisa bawa kemana-mana dan bisa jual di mana aja gitu loh. Aset yang liquid. Terus sebenarnya coba juga kurangin simpen di bank. Kalau menurut aku, Oke. ini pendapat aku. Iya. Kurangin menyimpan uang di bank karena ketika krisis terjadi, bank tiba-tiba tutup, kita ambil uang dari mana? Itu nggak akan bisa diambil. Dan Bener. paling pun diambil itu dibatasin, nggak akan semuanya karena takut bank run kan. Ya, betul, setuju banget. Takut rugi juga kan. Iya. Jadi itu sih, pertama adalah simpan aset liquid, simpan cash, dan jangan taruh di bank. Tapi ada hal yang menurut aku jauh lebih penting lagi selain dari sisi finansial, karena skenario perang dunia ketiga itu nggak akan pernah bisa di-hedge dengan strategi finansial apapun menurut aku, karena pasti bakal terjadi. Oke, pasti terjadi. Kita mau ngumpulin uang sebanyak apapun ya,
kalau emang itu terjadi, ya udah kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita hanya bisa melindungi diri kita kan. Betul sih. Cuman di sisi lain, kalau itu terjadi, ada hal yang lebih penting, yaitu adalah keselamatan diri sendiri, keselamatan keluarga, dan orang-orang terdekat lah, komunitas. Itu yang harus diprioritaskan juga. Itu. Lalu yang terakhir, kayaknya, ya udah, kayak berserah aja deh. Berdoa. Berserah. Iya. Jadi ya itu sih palingan sih. Iya, ya walaupun kita berharapnya sih nggak kejadian ya kan. Iya pasti kita nggak pengen sih kejadian kayak gitu, tapi ya seenggaknya harus mempersiapkan diri sih. Oke, setuju. Kalau yang terakhir banget terakhir. Sebelum ini kita udah hampir sejam teman-teman by the way. Tips buat mereka yang baru mulai ya trading ataupun investasi, buat mereka ada nggak? Buat pemula? Pemula, tipsnya adalah trading hanya di aset yang kalian pelajarin. Oke. Jadi kalau kalian memang menguasai dan pelajarin saham, ya udah saham aja dulu. Kalau kalian pelajarin soal forex aja dulu. Kalau kripto aja dulu. Atau bahkan reksadana, kalian karena orangnya nggak suka yang terlalu beresiko, udah reksadana aja dulu. Menurutku tetap akan menguntungkan sih. Yeah. Selama kalian tuh yakin dan tahu nih apa yang kalian tradingkan, produknya apa yang mempengaruhinya, terus pembagian hasil seperti apa, itu dulu deh menurut aku. Kalau misalnya yang satu ini udah expert, coba ke yang lain. Coba ke yang lain. Kayak gitu. Lalu juga kalau misalnya kalian memang skenarionya pengen banyak portofolionya gitu. Ya, coba aja tapi tetap harus pelajarin ya. Yeah. Gak bisa yang kalian asal naruh ngikutin KOL finance terus kalau salah jadinya nyalahin. Nah, sama jangan taruh telur di keranjang yang sama ya. Maksudnya jangan karena kalian paham saham ya udah kalian tuh semuanya di all in di saham. Oke. Gitu. Jangan sampai kalian paham reksadana semuanya di all in di reksadana. Harus tetap ada pembagian yang sesuai dengan porsinya. Misalnya ada yang memang saham, tapi ada juga yang sifatnya liquid banget, ada yang memang untuk dana darurat, kayak gitu-gitulah. Dicoba dibagi-bagikan lah sesuai porsinya. Diversifikasi lah ya. Diversifikasi. Dan jangan pernah capek buat belajar. Nah, gitu. Dan jangan sampai apa yang kalian tradingkan atau investasikan dipengaruhi oleh orang lain ya. Karena kan itu kadang jadi noise. Kita udah yakin ini bener nih kalau kita mau taruh di reksadana nih. Tapi ternyata dengan kita ngikutin orang lain malah jadinya nggak yakin, rugi gitu. Jadinya malah rugi. Itu kayak gitu-gitu kayaknya better nggak sih. Sayang ya. Iya, jadi ya kalau di recap, fokus ke hal yang kalian pelajarin aja. Coba diversifikasi tapi tetap dipelajarin. Jangan terlalu banyak follow KOL finance yang bakal jadi noise. Karena nggak semua orang tuh cocok dengan trading investasi kamu sih. Betul ya? Gitu. Setuju. Dan yang terakhir ya jangan nyerah sih, terus belajar dan jangan taruh telur di keranjang yang sama. Ya intinya ya keep on learning lah ya. Kita pun juga sampai hari ini masih belajar terus kan. Masih tetap. Ya, setuju. Dan teman-teman ya ini menarik banget ya topik hari ini geopolitik, dan teman-teman kalau kalian mau kulik lebih dalam kalian bisa kepoin akunnya Kak Ajeng. Semuanya ada kan Kak Ajeng? Instagram, TikTok? Ada. Instagram, TikTok, dan YouTube ada. Nah, itu Ajeng Talks ya? Ajeng Talks. Nah, kalian langsung kepoin aja soal, kalau kalian mau belajar lebih dalam soal geopolitik, kalian mau tanya-tanya, boleh langsung tanya-tanya. Boleh DM aja. Nah, boleh DM aja. Nanti dibantu sama Kak Ajeng karena ya itu, tadi Kak Ajeng udah bilang, seberapa pentingnya untuk tahu kondisi geopolitik untuk mempengaruhi keputusan finansial kita juga ya. Betul. Ya, setuju banget dan terima kasih waktunya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan tetap belajar kata Kak Ajeng dan tetap berjuang di kondisi market apapun. So, Kak Ajeng, thank you waktunya. Thank you. Kak Ajeng, Thank you udah undang. Thank you semuanya.